Sering mengalami stres karena pekerjaan menumpuk dan dikejar-kejar deadline. Ini solusinya. Sahabat-sahabat, stres yang diakibatkan karena terlalu banyaknya pekerjaan sehingga kita juga sering dikejar-kejar deadline. Stres itu disebabkan oleh dua hal minimal. Yang pertama adalah karena memang pekerjaan Anda terlalu banyak sehingga sering terjadi target waktu habis dan pekerjaan belum selesai dan akhirnya dimarah-marahi pelanggan kah atau dimarahi bos kalau kita karyawan. Itu yang pertama, memang terlalu banyak pekerjaan dibanding waktu yang tersedia. Nah, tapi ada yang kedua dan ini lebih penting, yaitu karena trauma masa lalu. Kita pernah mengalami pekerjaan melampaui target waktu lalu dimarahi orang habis-habisan. Mungkin bos kita, mungkin pelanggan. Dan itu bikin trauma. Sehingga ketika ada datang pekerjaan lagi yang Anda ingat itu adalah trauma itu. Nah, dua hal ini kita akan bahas. Yang pertama dulu ya, memang terlalu banyak pekerjaan. Nah, ini solusinya sahabat-sahabat ada beberapa. Yang pertama adalah buat skala prioritas. Anda harus benar-benar bisa bikin skala prioritas. Bikin skala prioritas itu dipertimbangkan dengan dua hal. Yang pertama adalah mendesak. Yang kedua adalah penting. Nah, skala yang paling tinggi adalah penting dan mendesak. Mendesak itu artinya adalah kalau tidak Anda kerjakan lewat waktu habis dan menjadi basi, tidak bermanfaat. Padahal kalau itu penting, maka Anda akan kehilangan sesuatu yang penting. Maka prioritas tertinggi adalah mendesak dan penting. Prioritas berikutnya timbang di antara dua hal ini. Mendesak tidak penting. Artinya kalau tidak dikerjakan akan hilang, tapi kan nggak penting. Maka Anda timbang, Anda rela nggak kehilangan yang nggak penting ini? Kalau rela, dipinggirkan dulu karena ada yang mendesak dan penting. Yang kedua, penting tapi tidak mendesak, jangan dikerjakan dulu. Dahulukan yang mendesak dan penting. Ya, oke. Jadi pertimbangannya mendesak dan penting. Yang kedua, Anda mesti bisa delegasikan. Kalau Anda punya anak buah, didelegasikan kepada anak buah sehingga beban itu bisa terbagi. Nggak Anda sendiri yang kerjakan. Kalau Anda nggak punya anak buah, korbankan sedikit biaya. Suruh kerjakan outsourcing, suruh kerjakan tukang, suruh kerjakan siapa, dibayar. Nah, itu membuat Anda punya waktu karena yang kerjakan orang. Tapi kualitas tetap Anda jaga loh ya. Oke ya, jadi yang pertama adalah buat prioritas, yang kedua delegasikan. Ada lagi yang membuat stres, Anda tidak pernah istirahat. Kerja terus dari Senin sampai Minggu. Ya istirahatlah, istirahat. Kalau perlu rekreasi, itu bisa membuat kita itu kejenuhan itu hilang. Ya. Yang keempat, Anda mungkin perlu diskusikan kepada tim atau kepada atasan kalau Anda punya atasan. Kalau pekerjaan itu dari atasan, mungkin Anda perlu diskusikan kepada atasan tentang beban pekerjaan yang Anda terima. Atau kalau Anda punya pelanggan, itu pekerjaan dari pelanggan, Anda harus berani mengatakan tidak. Ya itu karena kita punya kapasitas, baik kapasitas tenaga maupun waktu. Ya, oke. Itu yang pertama. Benar-benar keadaannya overload. Tapi ada penyebab yang lebih penting lagi, yaitu stres itu disebabkan oleh trauma masa lalu. Pada masa lalu itu pernah terjadi trauma yang mendalam karena pernah dimarah-marahi dan dipermalukan di depan orang banyak. Mungkin bos kita atau mungkin pelanggan. Sehingga kita menjadi sangat kecewa atau bahkan sangat marah tetapi tidak bisa terlampiaskan, akhirnya bikin trauma. Nah, sehingga kalau datang pekerjaan yang serupa, Anda itu setiap mau mendekati deadline itu stres. Kalau mungkin malah keluar keringat dingin barangkali. Karena apa? Karena trauma itu kemudian linking dengan pekerjaan yang Anda miliki. Nah, kalau kasusnya karena trauma,
Dan ini mayoritas, mungkin Anda juga. Kita harus hilangkan dengan cara menghilangkan trauma. Sebuah teknik yang sangat efektif adalah teknik kreatif trauma cleansing, hanya dengan tepuk-tepuk seperti ini. Ya, hanya dengan tepuk-tepuk seperti ini, maka trauma Anda hilang, dan insya Allah ketika deadline Anda tidak perlu stres lagi. Ya, kerjakan sesuai dengan kapasitas. Nah, bagaimana caranya? Mari kita mulai. Anda sempatkan duduk di tempat yang tidak ada lalu lalang orang. Kalau bisa bersandar seperti ini, santai, duduk santai. Kira-kira butuh waktu sekitar 10 menit. Ya, kemudian duduk, tarik nafas panjang. Terus fokuskan pada perasaan stresmu. Kalau itu disebabkan oleh banyak pekerjaan, pilih pekerjaan apa yang paling sering membuat kamu stres. Pilih pekerjaan jenis apa yang paling sering membuat kamu stres. Saya setiap kedatangan pekerjaan ini saya stres. Pilih satu. Fokus di pekerjaan itu di dalam imajinasimu, dan kemudian cari penyebabnya. Kenapa saya kalau mengerjakan pekerjaan ini kok stres? Kaitkan dengan peristiwa masa lalu yang buruk yang membuat dirimu stres dengan pekerjaan ini. Kaitkan dengan masa lalu yang buruk, temukan. Biasanya ada. Nah, itu namanya trauma. Kalau sudah ketemu, kalau peristiwanya berkali-kali, misalnya dimarahi bos berkali-kali, cari yang paling impactful, cari yang paling terasa, cari yang paling buruk. Fokus di peristiwa itu, lalu rasakan. Apa perasaan yang muncul? Mungkin marah, mungkin kecewa, mungkin malu, mungkin takut. Marah, kecewa, malu, takut. Kalau perasaannya muncul semua, banyak perasaannya, marah, kecewa, malu, takut, muncul semua yang bikin Anda stres atau bikin Anda trauma, pilih salah satu. Oh, saya takut. Ternyata yang paling membuat saya trauma itu takut dengan bos misalnya. Maka fokuslah di perasaan takutmu. Sambil mengingat-ingat peristiwa yang bos marah itu, fokus di perasaan takut. Lalu lakukan tepukan seperti ini. Ya, tepukan seperti ini. Silang ya tangan kanan ke dagu kiri. Seperti ini ya. Di dagu ya, ujung tangan kanan menyentuh ini ujung telinga bawah, terus pangkal telapak tangan menyentuh dagu. Lakukan tepukan seperti ini sampai bersuara. Iya. Terus selama 10 menit. Ganti tangan, boleh ganti tangan. Ya, kalau capek boleh ganti tangan. Terus fokusnya di perasaan itu. Kalau perasaan itu muncul sampai ke dada, misalnya dadanya menjadi sakit begitu, atau dadanya jadi panas, atau dadanya jadi sesak, ya, fokus di dada yang sesak itu. Jadi fokus di rasa takut, kalau muncul di dada, fokus di dada. Terus begini, tepuk-tepuk sampai keluar suara seperti ini ya, plek-plek-plek gitu ya. Ini tidak sampai menyakiti loh, ini nyaman loh, tapi memang keluar suara kalau nggak pakai jilbab. Lakukan 10 menit, insya Allah hilang stresmu. Asal fokus ya, karena kata kuncinya keberhasilannya adalah fokus. Nah, setelah 10 menit istirahat. Nah, apabila setelah 10 menit masih tersisa, lakukan lagi dengan peristiwa yang berbeda. Mungkin ada peristiwa yang lain yang membuat Anda stres juga. Oke ya? Demikian, semoga berhasil dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.